Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama A. Landasan ideal dan konstitusi luar negeri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. B. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa. Politik luar negeri masa demokrasi parlemen 1950 sampai 1959. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa yang baru merdeka dengan Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Presiden Soeharto dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yaitu Nasako, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim. Politik luar negeri masa Orde Baru. Sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif dalam membentuk organisasi ASEAN bersama negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Politik luar negeri masa reformasi. Pemerintahan Habibie usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Pemerintahan Megawati memerhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan politik luar negeri dan diplomasi, mengamanatkan dalam UUD 1945. Pemerintahan Gus Dur menarik dukungan, mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia dan demokrasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Pemerintahan SBY mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dalam menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara antara lain dengan Jepang. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, pelaksanaan KA pada tahun 1955. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan India dan Pakistan, berlangsung pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. 2. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari tahun 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing.